melihat sebuah contoh di dalam Alkitab tentang marketing yang gagal, tentang marketing yang tidak berhasil. Kita bersyukur bahwa kita kasih Tuhan di dalam Alkitab kita, firman Tuhan itu tidak selalu hanya membicarakan tentang hal-hal yang berhasil, tetapi ada juga hal-hal yang gagal yang membuat kita belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-29 dikatakan demikian bagus sekali. Mengapa engkau memandang loba kepada kurban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat ini kisahnya siapa? Ada yang tahu? Waktu Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong sama siapa? Lupa sekolah minggunya dulu. Bapak sekali kasih Tuhan, ayat ini ditulis Tuhan atau dikatakan Tuhan untuk seorang imam. Namanya Imam Eli. Kenapa Bapak sekalian Imam Eli? Ini diceritakan Imam Eli itu adalah seorang imam yang bekerja di bait suci. Dan di dalam bait suci itu biasanya yang bekerja adalah imam dan keturunannya. Nah, pada waktu itu ini anak-anak Imam Eli, masih ingat namanya siapa? Hofni dan Pinehas. Ya. Hofni dan Pinehas itu melanjutkan pekerjaan papanya sebagai imam yang membawa korban bakaran dan korban sembelihan. Padahal di dalam firman Tuhan itu sudah diatur bahwa bagian imam itu adalah ketika lemaknya sudah dibakar, lalu nanti sisanya bisa diambil oleh imam untuk dimakan. Tetapi anak-anak Imam Eli tidak melakukan demikian. Ketika umat membawa korban begitu ya, begitu dibakar langsung diambil oleh mereka. Makanya firman Tuhan katakan bahwa anak-anak Imam Eli itu tidak menghormati Tuhan. Kenapa Bapak sekalian? Karena Imam Eli mengajarkan kepada anaknya itu adalah ritual dan bukan spiritualitas. Ya. Imam Eli lebih banyak mengajarkan ritual daripada spiritualitas. Apa sih bedanya Bapak Ibu sekalian antara ritual dan spiritualitas? Ritual itu adalah aktivitas yang dilakukan. Ya, di dalam firman Tuhan bagian ini Imam Eli itu mengajarkan kepada Hofni dan Pinehas itu adalah ritual. Kamu harus ketika orang Israel datang bawa korban sembelihan, kamu harus melakukan ini dan melakukan itu. Kamu membakarnya seperti ini, yang lemah harus dibakar dan sebagainya. Tetapi Imam Eli tidak mengajarkan spiritualitas. Spiritualitas itu adalah mengajarkan hubungan dengan Tuhan. Kenapa sih korban ini harus dibakar seperti ini? Kenapa lemaknya harus dihabiskan dibakar dan sisanya baru menjadi bagian dari para imam? Itu adalah bicara tentang spiritualitas. Imam Eli mengajarkan anak-anaknya ritual dan bukan spiritualitas. Sehingga anak-anaknya itu berlaku kurang ajar kepada Tuhan karena dia melakukan bagiannya tapi tidak mengerti kenapa harus melakukannya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak dari kita orang tua mengasuh anak-anak kita pun seperti demikian. Lebih banyak mengajarkan ritual dibanding spiritualitas. Misalkan Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak dikasih makan, dikasih sayur, suruh makan, suka nggak ya? Biasanya nggak suka. Terus nggak habis, makannya nggak habis. Apa yang kita katakan? Ayo makan, kan kalau nggak habis nasinya nangis misalnya. Ya, biasanya orang tua suka bilang, kan nasinya harus nangis kalau kamu nggak makan. Ayo
dosa loh sama Tuhan. Tuhan udah kasih makan, kamu gak makan. Atau, ayo kamu makan, bersyukur loh kamu masih bisa makan. Itu loh, coba kamu lihat di luar sana, banyak orang yang gak bisa makan. Bapak dikasih Tuhan, kita mengajarkan anak-anak kita untuk menghabiskan makanan. Tetapi dengan apa? Dengan mitos, kalau gak makan nasinya nangis. Atau membandingkan dengan orang lain. Seakan-akan kita bersyukur atas ketidakberuntungan orang lain. Ayo kamu makan tuh, di luar banyak pengemis gak bisa makan. Tapi kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita, kenapa kita harus menghabiskan makanan. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan makanan. Kalau kamu makan, kamu punya tenaga. Kalau kamu punya tenaga, kamu bisa belajar. Kalau kamu bisa belajar, kamu bisa memenuhi apa yang Tuhan tetapkan untuk kamu. Kamu bisa jadi dokter, menjadi berkat bagi banyak orang. Kamu bisa menjadi arsitek untuk banyak orang. Bapak kasih Tuhan, ketika kita misalkan memberikan kendaraan kepada anak-anak kita, mungkin anak SD enggak ya, tetapi di dalam pengalaman saya Bapak sekalian di persekolahan Ebenezer ini, ada orang tua ya, karena tidak mau repot begitu ya, mengantar anaknya, maka anaknya yang SMP dan SMA disuruh bawa kendaraan sendiri. Bapak kita kasih Tuhan, kenapa kita memberikan kendaraan kepada anak ini? Kita memberikan ritual, ya udah kamu bawa kendaraan, tapi kita tidak pernah memberikan spiritualitas kepada anak kita. Kenapa kamu sekarang ini tidak boleh bawa kendaraan? Dulu ketika SMP atau SMA, ketika nanti sudah kamu punya license, baru bisa kamu punya membawa kendaraan. Kalau kita kasih Tuhan, membawa kendaraan, ritualnya adalah sepertinya gampang membawa kendaraan. Tetapi kita tidak mengajarkan kepada anak kita spiritualitas. Bahwa ketika kita membawa kendaraan, itu membawa kita kepada satu tempat ke tempat lain. Tetapi pada saat yang sama kita pun harus memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan membawa kendaraan yang sopan, yang aman, yang baik. Bukan membawa kendaraan yang melanggar peraturan dan sebagainya. Kalau kita kasih Tuhan, berapa banyak kita seringkali mengajarkan ritual dibanding spiritualitas. Ketika kita mendorong anak kita ke gereja, ke sekolah minggu, ritual yang biasa dilakukan setiap minggu, apakah kita pernah mengajarkan kepada anak-anak kita, kenapa sih kamu harus ke sekolah minggu? Kalau anak kita mengatakan saya capek, apakah kita tetap mengajarkan anak kita ke sekolah minggu? Ke sekolah minggu itu bukan sekedar datang, nyanyi, dengar cerita firman Tuhan, kemudian pulang. Tetapi di sekolah minggu kita mengajar anak-anak kita untuk memiliki relasi dengan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak sekalian, kalau kita hanya mengajarkan ritual, maka kita tidak mengajarkan anak-anak kita itu mengenal siapa Tuhan. Dan kalau anak-anak kita tidak mengenal siapa Tuhan ya, anak-anak kita tidak akan mengerti siapa dirinya. Kalau dia tidak mengerti siapa dirinya, maka biasanya menjadi anak-anak yang tidak tahu. Mereka menjadi anak yang pemberontak, mereka menjadi anak yang semaunya sendiri karena mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, jangan nakal, nanti Tuhan marah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini kalimat yang seringkali biasa kita dengar bukan? Jangan nakal, nanti Tuhan marah. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, tetapi ada juga Tuhan yang adil. Sehingga kita tidak hanya bisa menekankan kepada anak-anak kita, kalau kamu nakal, Tuhan akan hukum kamu. Kalau kamu baik, kamu
kamu akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, pemahaman yang setengah-setengah seperti demikian akan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan menyelamatkan karena perbuatan baik, bukan karena anugerah Tuhan. Kenapa anak-anak kita tidak melakukan kenakalan? Kenapa anak-anak saya tidak harus melakukan perbuatan baik? Kita tidak mengajarkan kepada mereka bahwa kamu itu harus bersyukur, kamu udah diselamatkan. Bukan seperti agama lain yang melakukan perbuatan baik, harus nakal, harus turut kepada orang tua dan tidak boleh nakal agar kamu mendapatkan keselamatan. Itu bukanlah apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari dari pelajaran yang kita belajar dari kitab ini, kita tidak mengajarkan ritual kepada anak-anak kita, tetapi kita mengajarkan spiritualitas kepada anak-anak kita. Membawa anak-anak kita mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya, sehingga dia tahu. Nah, Bapak sekalian, untuk hal itu seringkali kita bisa melakukan dengan contoh, dengan teladan. Bapak ini kasih Tuhan, contoh atau teladan kita itu akan sangat berbekas di dalam hati anak-anak kita. Dan apa yang kita lakukan itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Bapak kita kasih Tuhan, saya nggak mau kasih contoh dari hidup setiap kita ya, tapi nanti jadi malu. Saya hanya mengambil contoh kembali kepada Alkitab. Bapak kita kasih Tuhan, ingat kisah ini. Ishak dan Ribka punya dua anak, Esau dan Yakub. Kemudian Yakub punya beberapa istri. Yang istri itu adalah Lea sama Rahel, ya. Tapi ada Bilha, ya, sama ada satu lagi gitu ya, dia punya budak. Bagus sekali kalau dari kisah ini, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Masih ingat ceritanya? Bapak dikasih Tuhan, Yakub, ya, Yakub itu menipu kakaknya, ya, dan menipu orang tuanya. Karena apa? Harta sulungan. Tapi kita juga lihat bahwa bagaimana Ishak dan Ribka itu menerapkan pola asuh kepada anaknya adalah pilih kasih. Ishak lebih sayang kepada Esau, Ribka sayangnya kepada Yakub. Nah, kemudian Bapak sekalian, Yakub melihat Laban itu menipu dia. Ingat waktu Yakub disuruh kerja 7 tahun, kalau kamu kerja sama saya 7 tahun, saya kasih kamu anak saya. Karena Yakub itu suka sama Rahel. Tapi udah kerja 7 tahun dikasih ke Rahel, dikasih Lea. Disuruh kerja lagi, baru dikasih Rahel. Nah, waktu dia kerja, Yakub itu menipu Laban, berbohong kepada Laban. Waktu ternaknya itu, dia bilang ternak yang berbintik-bintik itu akan menjadi bagianku, gitu ya. Kemudian dia tipu itu si Laban sampai dia punya ternak yang sebegitu banyak dari Laban. Nah, udah kawin sama Lea sama Rahel, punya anak 12 laki-laki. Dia ikut pola asuh dari papa mamanya, milih kasih. Yakub itu dari 12 ini dia sayang cuma kepada 2 anaknya si Rahel, yaitu Yusuf dan Binyamin. Anak-anaknya balik lagi nipu si Yakub. Waktu apa? Waktu dia jual si Yusuf, terus dia bilang kepada si Yakub bahwa si Yusuf diterkam oleh binatang dan akhirnya mati. Bapak sekali lihat ya, pola asuh yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka, memilih kasih, ya. Kemudian dia menipu, itu diikuti oleh Yakub, kemudian diterapkan dalam anaknya juga melakukan hal yang sama. Bapak kasih Tuhan,
dari kisah keluarga ini, kita lihat bagaimana teladan dari papa dan mama, oma dan opa itu akan sangat berlaku, sangat kuat di dalam kehidupan anak-anak. Bagaimana ketika kita menghadapi konflik dengan orang, dengan suami kita atau dengan istri kita, itu akan dilihat bagaimana dia harus melakukan ketika dia emosi. Ketika dia emosi, misalnya kalau dia lihat orang papa mamanya ketika emosi banting-banting barang, maka jangan heran kalau anak-anak kita ketika dia emosi, ketika dia marah, maka dia akan banting-banting. Kalau dia melihat bahwa orang tuanya hanya melakukan ritual tanpa spiritualitas, tiap minggu ke gereja tetapi aktivitas kegiatannya tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari di gereja, maka anak kita pun akan belajar bahwa oh, kalau ngomongin firman Tuhan itu di gereja, di rumah itu tidak ngomongin firman Tuhan. Di rumah itu ya kita sesuai dengan apa yang kita mau. Di sekolah pun demikian. Pergaulan-pergaulan kita ya cuma di gereja itu baik, tapi sesuai firman Tuhan. Kalau di sekolah ya suka membuli temannya, suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Bagus sekalian, anak itu seperti fotokopi kita. Apalagi anak-anak di usia di bawah 12 tahun itu sangat mudah sekali terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang tua. Ketika orang tua marah kemudian memaki, maka anak pun akan menganggap bahwa itu hal yang biasa. Maka dia akan memaki. Kalau anak-anak itu melihat orang tua tidak pernah memaki, tapi dia melihat teman-temannya di game, ya, di game online itu sering memaki, paling tidak dia akan berpikir, kok teman-teman saya memaki, orang tua saya tidak memaki. Dan itu kita sebagai orang tua bisa masuk dan memberikan pengajaran. Tapi kalau orang tua sama di game sama-sama memaki, maka anak kita akan berpikir bahwa memang itu yang harus atau yang biasa dilakukan. Bapak yang kasih Tuhan, mari kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Bapak sekalian, pola asuh dan hasilnya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Anak-anak kita dicela, bikin ini gak bisa, bikin itu gak bisa, maka dia akan belajar untuk memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia dibesarkan, dia akan belajar untuk berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, ia belajar untuk menjadi rendah hati. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika ia dibesarkan dengan kekerasan, ia belajar untuk melawan. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar untuk menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar untuk percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar untuk menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana atau apa yang kita inginkan untuk anak kita, itu dia pelajari dari pola asuh. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang percaya diri, maka mari kita terus berikan semangat kepada dia. Bukan sebaliknya, kita memberikan cemoohan kepada dia. Bapak kasih Tuhan, biarlah renungan dari firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong kita. Mari kita menjadi orang tua yang bukan hanya sekedar mengajarkan ritual, tetapi mengajarkan spiritual. Kita menjadi orang-orang tua yang mau memberikan teladan baik dalam perkataan, dalam pemikiran, maupun di dalam perbuatan. Maka niscaya anak-anak kita akan
menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Mulainya dari mana Bapak sekalian? Bukan jangan menuntut mulainya dari anak. Tuntutlah mulainya dari diri sendiri. Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Apakah kita sudah punya spiritualitas yang baik, yang mengenal Tuhannya dan mengenal diri, dan kita menjadi orang yang tahu diri? Baru kita bisa mengajarkan itu kepada anak-anak. Jangan tuntut dari pasangan kita, tapi tuntut dari diri kita sendiri. Ketika diri kita sudah melakukan firman Tuhan, itu akan menular ke pasangan kita. Ketika itu menular ke pasangan kita, itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita di dalam kita menjadi orang tua dan mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam